Halo guys, perkenalkan nama saya Kentara Siva dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5 di Duri Jakarta dengan NIM 218120102. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Manajemen Krisis dalam Reputasi Online. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen krisis dalam reputasi online secara global? Di sini adalah topik penting dalam dunia digital saat ini, sehingga organisasi harus memahami bagaimana mengolah krisis yang mungkin timbul dalam reputasi online mereka. Nah, jadi bisa dipahami dalam dunia krisis ini itu setiap orang memahami ya. Nah, ini berikut videonya. Lalu di sini selanjutnya ada latar belakang dari manajemen krisis tersebut. Yang pertama yaitu peningkatan penggunaan media massa. Maksud di sini adalah dengan pertumbuhan pengguna internet, reputasi online semakin mempengaruhi citra dan keberlangsungan organisasi. Nah, yang kedua yaitu adalah waktu. Maksud di sini yaitu hari pada masa lampau. Nah, perubahan perilaku online hari ini memerlukan pendekatan yang berbeda dalam mengelola reputasi dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, dan keterbatasan manusia itu tersendiri. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi melalui media sosial. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi melalui media sosial? Yaitu komunikasi organisasi kini yang sangat penting dipengaruhi oleh media yang membutuhkan manajemen krisis yang lebih cepat dan responsif. Nah, di sini ada pengertian dari manajemen krisis. Saya akan menjelaskan tentang manajemen krisis. Manajemen krisis adalah respon pertama perusahaan terdapat sebuah kejadian dan dapat merubah jalannya operasi bisnis yang telah berjalan normal. Artinya terjadi gangguan pada proses bisnis normal yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada dan demikian dapat dikategorikan sebagai krisis. Nah, di sini ada aspek dalam definisi manajemen krisis. Menurut Rizal Iriantara mengatakan manajemen krisis adalah salah satu bentuk dari ketiga bentuk terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi. Tiga aspek dalam manajemen krisis tersebut yaitu: satu, aspek mekanisme manajemen dalam penanganan humas; kedua yaitu aspek dinamika; yang ketiga yaitu aspek menjaga relationship atau menjaga keterkaitan. Itu adalah dari definisi manajemen krisis ya. Nah, lanjut, kita di sini akan menjelaskan faktor dalam manajemen krisis. Yang pertama itu ada prevention. Nah, di sini ada mitigation atau yang merupakan representasikan langkah-langkah yang diambil untuk menghindari krisis. Yang kedua yaitu ada preparation, yaitu persiapan menghadapi krisis. Setiap perusahaan harus mempunyai CMP atau disebut dengan Crisis Management Plan, yaitu satu, sangat diperlukan pada situasi krisis; kedua, melibatkan proses dan tindakan krisis; yang ketiga yaitu training terhadap tim; keempat itu menciptakan portfolio krisis; yang terakhir itu merencanakan sistem komunikasi. Nah, yang ketiga yaitu ada responsif atau aplikasi dari komponen-komponen persiapan dalam menghadapi krisis. Yang pertama itu ada krisis dalam disimulasikan ataupun krisis dalam real. Kedua yaitu persiapan harus selalu diuji agar sesuai dengan situasi. Ketiga yaitu dalam krisis yang real melibatkan eksekusi atau pelaksanaan perencanaan sebagai bentuk konkret dalam penyelesaian krisis. Yang terakhir yaitu ada respon dapat diukur saat krisis real berlangsung, baik dari media massa, karyawan, dan khalayak umum. Nah, yang terakhir di sini yaitu ada revision atau tahap yang melibatkan evaluasi terhadap respon organisasi baik dalam simulasi maupun krisis yang real, menentukan apakah yang telah dilakukan dalam penanganan krisis ini benar ataupun salah.
Itu merupakan dari penjelasan 4 faktor dalam manajemen krisis. Nah, lanjut di sini kita akan menjelaskan tentang tahapan manajemen krisis. Di sini yaitu ada identifikasi masalah, identifikasi kasus. Ada beberapa dari identifikasi kasus, yaitu 1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya krisis adalah salah satu hal yang harus diketahui pertama kali saat setelah kejadian. Kedua itu jangan buang-buang waktu dan menunggu lama sehingga menimbulkan opini buruk di mata masyarakat. Ketiga yaitu mengidentifikasi masalah dengan secepat mungkin akan berimbas pada kecepatan dan langkah benar dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini itu ada analisa krisis. Di sini ada beberapa langkah mengatasi krisis secara mendalam, sistematif, informatif, dan deskriptif. Nah, yang kedua itu ada salah satu cara untuk menganalisis krisis adalah dengan menggunakan formula 5W+1H, yaitu menganalisis melalui beberapa pertanyaan yang diajukan untuk menetapkan penanggulangan suatu krisis. Yang pertama yaitu what. What ini yaitu apa penyebabnya terjadi krisis itu. Yang kedua yaitu why, kenapa krisis itu bisa terjadi. Yang ketiga itu where dan when, yaitu di mana dan kapan krisis itu dimulai. Nah, yang keempat yaitu how, bagaimana krisis itu terjadi. Nah, yang kelima, yang terakhir itu ada who, siapa yang mampu mengatasi krisis tersebut. Seperti itulah penjelasan dari tahapan manajemen krisis. Lanjut, kita akan membahas tahapan manajemen krisis. Di sini yaitu ada mengatasi dan menanggulangi krisis. Nah, di sini ada 2 pilihan, yaitu 1. Pilihlah orang atau tim yang bisa diajak terlibat untuk menangani krisis. Nah, tujuan dari ini adalah untuk menyelesaikan krisis, mengurangi dampak buruk dan mengembalikan citra baik suatu perusahaan. Nah, yang kedua yaitu ada pula upaya melibatkan pihak ketiga seperti pihak berwenang ataupun bahkan pihak pemerintah untuk membantu menjernihkan krisis. Nah, yang kedua itu ada evaluasi krisis. Yang pertama itu adalah evaluasi krisis sekaligus monitoring sejauh mana dampak yang ditimbulkan dan krisis yang terjadi. Dan yang terpenting bagaimana mengetahui agar kasus serupa tidak terulang kembali. Itu merupakan tahapan dari manajemen krisis. Lanjut, kita akan menjelaskan peran manajemen krisis. Yang pertama yaitu pemantauan sosial media secara aktif. Yang kedua yaitu tanggap dan berinteraksi. Ketiga yaitu membangun hubungan dengan customer dan corporate. Di sini di gambar bisa dilihat secara jelas. Gambarnya itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, lanjut kita di sini menjelaskan langkah-langkah dalam manajemen krisis. Yang pertama itu krisis, yaitu ada respon krisis, dan ketiga ada pasca krisis. Yang pertama yaitu menjelaskan mempersiapkan rencana manajemen krisis dengan matang agar ketika terjadi krisis dapat menyelesaikannya dengan cepat. Kedua yaitu respon krisis, yaitu melakukan proses manajemen krisis melalui rencana-rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi penanganan krisis dengan meminta feedback kepada orang-orang yang berkepentingan. Nah, ini adalah langkah-langkah manajemen krisis. Nah, yang selanjutnya kita membahas reputation. Nah, di sini ada pengertiannya. Pengertian reputasi secara umum adalah nama baik. Bagaimana nama baik akan membantu seseorang ataupun perusahaan ketika ingin melakukan kegiatan. Nah, menurut Doni dan Cannon adalah perusahaan yang berhubungan dengan sejarah atau riwayat perusahaan, terutama dalam hubungannya dengan pihak lain, baik atau tidaknya hubungan yang dimilikinya. Itu adalah penjelasan dari reputasi. Nah, di sini ada beberapa sisi dari reputasi. Yang pertama yaitu memperbaiki reputasi merek secara online. Maksudnya di sini adalah tujuan utamanya
memperbaiki reputasi citra merek yang ada di internet. Awalnya ketika sebuah merek masuk ke dunia online, ia mungkin tidak fokus untuk memperbaiki reputasi mereknya tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan reputasi merek online yang positif. Tujuan di sini adalah untuk mengisi ruang online dengan informasi positif sebanyak mungkin. Tujuan ini dapat dipenuhi melalui formulir umpan balik, kuesioner review, layanan purna jurnal, dan strategi hubungan masyarakat dan banyak lainnya. Yang ketiga yaitu menangani komentar negatif. Apapun komentar terhadap konsumen, kita harus melayani dengan baik. Nah, yang keempat yaitu mengukur keandalan dengan baik. Nah, di sini adalah yang dimaksud sebuah peluang dengan baik sangat penting dalam waktu dan kondisi tertentu yang terdiri saling keterkaitan antara individu dengan komponen. Di sini bisa dilihat dari 4 sisi reputasi tersebut. Itu penjelasan dari 4 sisi reputasi. Nah, di sini ada pun kiat dalam reputasi online. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa reputasi online. Yang pertama itu ada monitor, promote, dan surprise. Dan lebih jelasnya itu ada beberapa rinciannya, yaitu 1. Memantau terhadap iklan online. Kedua, bersikap transparan dan otentik. Ketiga, membuat konten yang berkualitas tinggi. Keempat, pantau pesaing. Yang kelima, tanggapi umpan baik dengan secara pribadi. Nah, yang selanjutnya ada dampak krisis terhadap reputasi. Yang pertama itu kerugian finansial. Kedua itu dampak internal. Ketiga, penurunan kepercayaan pelanggan. Nah, di sini ada masing-masing dari pengertiannya, yaitu penurunan pendapatan bagi perusahaan yang go publik. Krisis reputasi dapat menyebabkan penurunan harga saham. Hal ini dapat merugikan pemegang saham dan mengancam stabilitas keuangan perusahaan. Nah, yang kedua yaitu ada mempengaruhi produktivitas dan kinerja keseluruhan perusahaan. Dalam beberapa kasus ekstrim, krisis reputasi dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Yang terakhir yaitu pengertiannya adalah krisis reputasi cenderung menciptakan persepsi negatif terhadap perusahaan. Pelanggan sebelumnya memiliki pandangan positif yang beralih menjadi skeptis atau bahkan meninggalkan merek tersebut. Nah, di sini kesimpulannya adalah ada 3. Yang pertama itu 1. Kesiapan menghadapi krisis. Kedua, konsistensi komunikasi. Ketiga yaitu penyesuaian strategi. Maksudnya di sini adalah kesiapan menghadapi krisis, yaitu organisasi perlu memiliki rencana darurat dan tim respon krisis yang terlatih untuk menghadapi suatu krisis terhadap reputasi online. Yang kedua yaitu ada konsistensi komunikasi. Maksud dari konsistensi komunikasi adalah dalam komunikasi menjadi kunci untuk membangun dan memelihara reputasi online yang kuat. Yang ketiga yaitu adalah strategi manajemen krisis reputasi online perlu terus dikaji ulang dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perilaku online. Nah, di sini ada beberapa daftar pustaka yang sudah saya cantumkan. Di sini jika ada yang ingin mencari kampus bisa mendaftarkan di sisi Widuri dengan web widuri.ac.id atau bisa hubungi 0812 8282 4868 yang beralamatkan di Jalan Palmera Barat nomor 353 RT 3 RW 5 Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kode pos 12210. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin mendaftar di sisi Widuri Jakarta dengan fleksibel dan harga yang masuk kantong kalian semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.